Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan tentang perbedaan pemahaman instrumental dengan pemahaman relasional. Pendapat yang kita ambil adalah pendapat yang dikemukakan oleh Scham, yang menjelaskan tentang bahwa pemahaman ada dua, yaitu pemahaman instrumental dan pemahaman relasional. Untuk pemahaman instrumental adalah kemampuan seseorang menggunakan suatu prosedur matematis untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa mengetahui bahwa prosedur tersebut dapat digunakan atau tidak untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam istilah bahasa Inggris, kita bisa menyebutnya rules without reason. Sedangkan pemahaman relasional adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan suatu prosedur dari hasil menghubungkan berbagai konsep matematis yang relevan, serta mengetahui mengapa konsep tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Bisa kita istilahkan yaitu knowing what to do and why. Untuk contoh dari pemahaman ini kita coba misalkan dalam bab aljabar dasar ya. Kita tahu bahwa variabel yang berbeda tidak bisa ditambahkan, hanya bisa dikalikan. Dan ketika ada pertanyaan mengapa variabel yang berbeda tidak dapat ditambahkan, nah, dengan pemahaman instrumental maka kita akan menjawab karena pada dasarnya memang variabel yang berbeda tidak akan bisa ditambahkan, hanya bisa dikalikan. Namun, ketika pemahaman relasional menjawab, maka kita akan memisalkan variabel yang berbeda tersebut dengan angka. Kita akan contohkan. Misalkan kita contohkan 2A ditambah 2B dengan syarat A tidak sama dengan B. Maka kita misalkan lagi ya. Misalkan A sama dengan 2, sedangkan B sama dengan 3. Kan kita sudah lihat dengan jelas perbedaannya bahwa A tidak sama dengan B. Kemudian ketika kita tambahkan, maka hasilnya juga tidak akan sama dan beda. 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 4 ditambah 6. Dari sini kita sudah terlihat jelas perbedaannya. Maka hasilnya 10. Tetapi yang kita lihat adalah di sini. Variabel yang berbeda tidak bisa disatukan kecuali dikalikan. Itu. Sekalipun nantinya misalkan A sama dengan B, misalkan A sama dengan B. Sekalipun variabelnya pada dasarnya sama, maka yang ada akan mewakili satu variabel yang lain. Contohkan lagi ya. Kita contohkan lagi seperti ini. Tadi 2A ditambah 2B. Misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 2, berarti A sama dengan B. Oke. Maka yang ada adalah mewakili satu variabel yang lain. Misalkan 2A ditambah 2A lagi. Karena A sama dengan B, maka hasilnya 4A. 2B plus 2B lagi karena B sama dengan A.
sama dengan 4B. Ketika kita menulis 2A tambah 2B sama dengan 4AB, itu salah. Jadi di sini bisa dipahami bahwa variabel yang berbeda tidak dapat ditambahkan. Berdasarkan penjelasan dan contoh tadi, maka jelaslah bahwa memahami bukan hanya sekedar mengetahui yang terbatas pada mengingat kembali apa yang telah dialami atau apa yang telah dipelajari, melainkan harus melibatkan suatu proses atau kegiatan mental. Nah, di sini mungkin bisa dipahami. Apabila ada kekurangan dan koreksi, bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.